البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Jauh lebih mudah daripada kita menghafal apa itu namanya, rumus-rumus kimia itu. Oh, yang membuat rambut cepat putih. Formula yang tak dipakai dalam kerja pun. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sementara ini terkait dengan apa? Masuk surga kita. Masalah ma dengan man. Wah, ini terkait dengan masuk surga. Ma masuk surga, man masuk surga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah membahas masalah istiqamah ya. Kemudian al-haditsus tsani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu. Dekatkanlah diri kalian kepada kebenaran, wasaddidu, dan luruskan kalian di atas kebenaran. Wa'lamu, dan ketahuilah, annahu lan yanjua ahadun minkum bi amalih, tidak akan selamat satu orang pun dari kalian dengan amalannya. Qalu, mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, anda pun demikian wahai Rasulullah? Qal wala ana, aku pun demikian. Yaitu apa? Tidak mungkin aku selamat semata-mata dengan amalanku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, kecuali kalau Allah meliputi diriku dengan rahmat darinya dan karunia-Nya. Rawahu Muslim. Wal muqarabah, muqarabah yaitu berusaha mendekat kepada kebenaran. Al qasdu alladzi la ghuluwa fih. Ini salah satu penafsiran, yaitu kesederhanaan yang tidak ada di situ sikap berlebihan, wala taksir, dan tidak pula sikap kurang. Jadi berusaha untuk apa? Pertengahan. Wassadat, kelurusan. Al-istiqamah wal isabah, yaitu dia istiqamah dan sesuai dengan kebenaran, isabah. Wa yataghammadani yulbisuni wa yasturuni, yaitu meliputi aku dan menutupi aku dengan rahmat dan karunia tadi. Qala ulama mengatakan makna istiqamah. Apa sih arti istiqamah itu? Luzumu ta'atillahi ta'ala, setia di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Luzum, terus menerus. Qalu, para ulama mengatakan wahiyya min jawami'il kalim, dan lafaz istiqamah itu termasuk kata yang mencakup makna yang menyeluruh. Wahiyya nizamul umur, dan istiqamah inilah keteraturan seluruh perkara. Kalau orang istiqamah maka segalanya akan jadi baik. Wabillahi taufiq. Makanya kalau di dalam pekerjaan istiqamah maka jadi baik. Demikian pula di dalam apa? Di dalam perdagangan. Kalau awal-awalnya kereta itu kualitinya bagus dan dia istiqamah terus sekian tahun, jualannya juga selalu kualitinya bagus, maka urusan pun menjadi teratur. Beda ketika apa? Produk yang pertama bagus, produk yang kedua ternyata seperti kerupuk. Wah, hancur namanya sendiri. Kereta seperti kerupuk. Demikian pula di dalam masalah apa? Dalam masalah cita rasa makanan dan dalam segala macam perkara. Ini masalah dunia saja, istiqamah menyebabkan apa? Dunia menjadi teratur. Bagaimana dengan masalah akhirat? Yang kuncinya adalah masalah istiqamah ini. Kalau dia tidak lurus, tidak istiqamah di atas sirat, yang sirat itu adalah lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang, maka akan mengerikan sekali akibatnya. Tergelincir sedikit aja akan langsung masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka inilah yang dikatakan bahwasanya istiqamah adalah nizamul umur, menyebabkan seluruh kondisi itu menjadi apa? Menjadi teratur. Kita lihat di sini Rasulullah mengatakan qaribu wasaddidu, sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga sebelumnya yaitu Ibnu Rajab, bahwasanya manusia itu tidak mungkin dia selalu apa? Mampu untuk melakukan as-sadat, yaitu lurus dan tepat di atas kebenaran. Karena kemampuan kita terbatas, demikian pula hawa nafsu itu banyak, dan kadang jiwa kita itu naik turun. Maka apa? Maka paling tidak kita melakukan qaribu, yaitu muqarabah, selalu berusaha mendekat di atas rel,
di atas rel yang lurus. Jangan menjauh. Nah, dengan itulah maka Allah akan melihat bahwasanya apakah hamba ini memang dia berusaha baik walaupun kadang gagal. Tapi kalau Allah tahu dia berusaha baik, berusaha mendekat, maka dengan sebab itu Allah Ta'ala akan merahmati dia dan memberikan karunia untuk selamat. Bukan semata-mata bertopang kepada amalan. Kenapa? Karena tenaga kita itu terlalu lemah, tenaga lahiriah dan tenaga batiniah kita. Makanya di sini Rasulullah mengingatkan, lan yanjua ahadun minkum bi amalih. Tidak akan selamat salah seorang kalian itu dengan amalannya. Semata-mata amalan itu tidak cukup. Kenapa? Karena sekian banyak nikmat dari Allah, kita tidak mampu untuk mensyukurinya. Amalan kita itu tidak seberapa. Demikian pula sekian banyak dosa, kita tidak mampu untuk menghindar darinya. Sehingga semata-mata amalan itu tidak cukup. Dan berapa banyak kewajiban yang tidak kita jalankan sebagaimana mestinya. Terutama masalah keikhlasan. Ini perang yang sangat dahsyat di dalam jiwa. Maka semata-mata mengandalkan pada amalan itu tidak cukup. Tapi bagaimana kita upayakan agar Allah selalu mengetahui bahwasanya di dalam hati kita ada rasa cinta pada kebenaran dan berusaha untuk mendekat kepada kebenaran. Kalaupun suatu ketika jatuh, kita bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Maka orang yang semacam ini yang Allah Ta'ala akan berkata kepada dia, i'mal ma syi'ta qad ghafartu lak. Ketika hamba itu dosa, dia mohon ampun, kemudian Allah Ta'ala mengampuni dia. Kemudian dia berusaha untuk serius, tapi kemudian dosa lagi karena masih manusia. Tapi Allah tahu dia jujur, dia mohon ampun, maka diampuni lagi. Maka kemudian Allah Ta'ala akan mengatakan itu, kerjakan apa yang kamu lakukan, yang kamu ingin lakukan, aku telah mengampuni engkau. Yaitu selama hamba itu berusaha baik, kalaupun dia dosa, dia berusaha untuk memperbaiki diri, maka Allah akan terus mendatangkan ampunan. Karena Allah tahu bahwasanya jiwanya ingin baik sebenarnya. Dan dari hadis ini pula kita tahu bahwasanya bahwasanya surga itu bukanlah balasan dari semata-mata amalan kita. Yaitu amalan kita ini bukanlah harga untuk membeli surga. Kenapa? Karena surga itu terlalu mahal untuk dibeli dengan amalan kita. Tetapi amalan kita sekedar sebab. Sekedar sebab untuk Untuk seseorang itu selamat dari neraka. Dan dari hadis ini pula kita tahu bahwasanya seseorang itu masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Ini bantahan kepada orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah wajib memberikan surga bagi orang yang beramal soleh. Amal soleh kita tidak cukup untuk membeli surga, tapi semata-mata belas kasihan dari Allah dan karunia Allah kepada orang tersebut, kepada para hambanya. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.